Ya, boleh Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi mengenai pengecoran atau penuangan. Saya di sini sebagai moderator, dan saya Muhammad Kadri. Untuk pemateri, saya persilahkan untuk memperkenalkan namanya juga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Asraf. Saya di sini sebagai pemateri yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Nur Akbar BM sebagai pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saudi Faiz. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga. Ya, itu tadi pengenalan dari pemateri dan saya sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai persentase untuk kelompok 2 ini. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul sandcasting, di mana sandcasting sendiri merupakan salah satu jenis pengecoran dengan menggunakan cetakan pasir. Jenis pengecoran ini paling banyak dipakai karena ongkos produksinya yang murah dan dapat membuat benda coran hingga berkapasitas sampai bertonton. Kegiatan pengecoran atau sandcasting meliputi beberapa langkah, mulai dari pembuatan cetakan, persiapan dan peleburan logam, penuangan logam cair, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pembersihan coran, dan proses daur ulang pasir. Produk pengecoran disebut coran atau benda cor. Berat coran itu sendiri berbeda-beda, mulai dari beberapa ratus gram sampai dengan beberapa ton, dengan komposisi yang berbeda dan hampir semua logam ataupun paduan dapat dilebur dan juga dicor. Untuk materi yang kedua, yaitu bahan cetakan dan teras. Cetakan dan teras merupakan bagian yang akan bekerja menerima panas dan tekanan dari logam cair yang dituang sebagai bahan produk. Oleh karena itu, pasir sebagai bahan cetakan harus dipilih sesuai dengan kualifikasi kebutuhan bahan yang akan dicetak, baik sifat penuangannya maupun ukuran benda yang akan dibentuk dalam penuangan ini. Adapun beberapa alasan mengapa pasir digunakan sebagai bahan cetakan dan teras. Yang pertama yaitu memungkinkan produksi yang bersifat massal, di mana dengan kita membuat master ataupun pola dari sebuah cetakan, tentunya dapat memudahkan kita untuk memproduksi cetakan dengan dengan banyak. Yang kedua, dapat memproduksi bentuk yang tipis dan rumit, di mana dalam artian jika kita menggunakan pasir sebagai bahan cetakan, tentunya akan memudahkan kita untuk membuat benda ataupun produk yang tipis dan rumit sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu meminimalisir surface finishing, di mana dalam artian meminimalisir surface finishing, ketika kita menggunakan pasir sebagai bahan cetakan, itu akan meminimalisir sebuah sebuah proses yang namanya finishing. Itu dikarenakan pasir mempunyai keakuratan yang sangat tinggi sehingga minim akan kerusakan ataupun cacat dalam proses produksinya. Baik,
Untuk pemateri yang kedua, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Akbar. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu materi ketiga tentang penguatan cetakan. Pada pekerjaan penuangan atau pengecoran, benda-benda yang besar diperlukan cetakan yang besar pula, serta dengan ukuran dinding cetakan yang tebal, di mana cetakan harus mampu menahan tekanan metalostatik yang besar. Untuk itu, kita tidak perlu mengandalkan kekuatan perekat-perekat sebagaimana disebutkan pada unsur perekat pada pasir tuang. Dengan demikian, penulangan ini sangat penting sebagai unsur penguatan. Bahan penulangan ini biasanya dibuat dari baja dengan bentuk seperti terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya, materi keempat, yaitu pendukung teras. Pendukung teras ini digunakan pada pengerjaan pengecoran benda-benda berlubang, di mana menggunakan teras sebagai inti pola cetakan, juga paku sebagai alat-alat bantu lainnya. Gambar pendukung teras dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, materi selanjutnya, yaitu materi kelima, adalah rangka cetakan. Rangka tuang atau sering disebut dengan rangka cetak atau frame pada pengecoran logam yang berfungsi sebagai tempat membuat cetakan. Rangka tuang atau sering disebut rangka cetak atau frame terbuat dari pelat baja, besi, atau kayu. Rangka cetak atau frame harus mampu mempertahankan bentuk apabila cetakan menerima beban dari logam cair maupun saat dipindah-pindahkan. Rangka cetak biasanya terdiri dari dua pasang bingkai, dapat dipisahkan yang saat proses penuangan disatukan. Bingkai bagian atas disebut dengan kop, dan bagian bawah disebut dengan rak. Kedua bingkai ini diikat oleh sebuah pin. Baiklah, ini pada gambar di layar yang telah dibagikan, ada beberapa gambar. Gambar pertama yaitu the kop. Bentuknya seperti ada yang di depan layar yang dibagikan. Gambar kedua yaitu drag. Kemudian gambar yang di sampingnya apabila kop dengan drag sudah disusun. Bentuknya seperti kotak. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 dan materi ke-7. Materi ke-6 yaitu perkakas cetak. Perkakas cetak merupakan perkakas yang digunakan untuk membuat cetakan pasir, terdiri dari penumbuk, sendok spatula, sendok cetak, perata pasir atau strike off bar, kuas, penarik pola, penusuk lubang angin. Semua perlengkapan ini digunakan pada tahapannya masing-masing. Langsung saja, yang pertama yaitu penumbuk. Penumbuk berfungsi untuk memadatkan pasir cetak saat membuat cetakan pada rangka cetak. Umumnya terbuat dari kayu, meskipun juga dapat dibuat dari besi. Selanjutnya yaitu sendok cetak. Sendok cetak ini berfungsi untuk meratakan bidang yang besar. Selanjutnya, pengayak pasir. Pengayak pasir ini berfungsi untuk memisahkan pasir-pasir halus
dan pasir-pasir kasar. Selanjutnya yaitu penarik. Penarik berfungsi untuk melepaskan pola dari cetakan pasir. Selanjutnya yaitu kuas. Kuas ini berfungsi untuk membasahi pasir cetak dengan menggunakan kapur di sekitar sekeliling pola. Selanjutnya yaitu strike of bar. Strike of bar ini terbuat dari logam atau kayu keras dengan ujung yang lurus dan panjang tertentu untuk meratakan permukaan pasir cetak. Selanjutnya, proses pembuatan cetakan. Menyiapkan rangka cetakan dan pola cetakan. Menyiapkan rangka cetakan dan pola cetakan ini dengan cara menggunakan cetakan persegi kayu dan meletakkan pola di bagian kop atau atas dan bagian drag atau bawah. Kemudian rangka cetak itu dikunci menggunakan pin pengunci. Selanjutnya menaburkan hamparan dengan bubuk kapur halus. Untuk tahap pertama yaitu pengerjaan bagian atas atau kop. Cetakan dengan menaburkan bubuk kapur halus terlebih dahulu, gunanya untuk sebagai dasar dari cetakan agar pasir tidak menempel pada pola cetakan. Yang ketiga yaitu mengayak pasir halus menggunakan pengayak pasir. Pasir halus difungsikan sebagai bahan dasar permukaan cetakan agar memiliki permukaan yang halus dan rata. Selanjutnya yang keempat yaitu menuangkan pasir dan dipadatkan. Pasir yang telah diayak dituang pada bagian cetakan, lalu dipadatkan dengan cara menginjak pasir sampai pasir yang ada pada cetakan benar-benar padat. Selanjutnya yaitu meratakan pasir yang sudah dipadatkan. Meratakan pasir yang sudah dipadatkan ini dengan menggunakan strike of bar sampai pasir pada cetakan benar-benar rata dan tidak ada celah pada permukaannya. Selanjutnya yaitu membalik cetakan. Membalik cetakan ini fungsinya untuk pembentukan cetakan pada bagian atas atau kop dengan mengikuti langkah-langkah sebelumnya, mulai dari menaburkan bubuk halus hingga meratakan pasir pada cetakan. Tapi jangan lupa memberi lubang sebagai jalan masuk cairan logam yang sudah dileburkan pada rongga cetakan. Selanjutnya yang terakhir melepas rangka cetakan. Setelah bagian atas kop atau bagian bawah drag pada cetakan telah dipadatkan dan diratakan, selanjutnya melepaskan rangka cetakan dengan melepas pin pengunci terlebih dahulu dan melepas pola cetakan, lalu menyusun bagian bawah cetakan dan bagian bawah cetakan hingga cetakan siap digunakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi proses pembuatan cetakan. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Ya, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk pemaparan materi tadi, jika ada kesalahan kata, dimaafkan. Dan untuk kelompok lain, jika ada pertanyaan, kami persilakan dengan catatan satu pertanyaan satu kelompok. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas kesempatannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.